Manchester City diam-diam pantau Vicha Kvaratskhelia. Manchester City dikabarkan memantau bintang Napoli Vicha Kvaratskhelia saat Georgia kalah 3-1 dari Spanyol di kualifikasi Euro 2024. Dilansir dari 90 Minutes, perwakilan Manchester City berada di antara perwakilan Manchester United, Newcastle United, dan Chelsea dalam rangka memantau bakat-bakat di Serie A. Dapat dipahami bahwa ada sejumlah pemain yang tampil dalam permainan yang menarik bagi klub-klub Premier League. Namun Vicha Kvaratskhelia adalah pemain yang mendapat sorotan paling tajam. Pemain Napoli tersebut merupakan pemain kunci musim lalu saat timnya menjuarai Serie A. Bekerja sama dengan Victor Osimhen, Kvaratskhelia sangat mematikan dalam hal mencetak gol dan membuat assist, di mana ia berhasil mencetak 12 gol dan menciptakan 13 assist hanya dalam 34 penampilan. Para pemandu bakat City mungkin akan terkesan dengan apa yang mereka lihat dari pemain berusia 22 tahun tersebut saat ia mencetak satu-satunya gol untuk negaranya dalam pertandingan menghadapi Spanyol yang diperkuat oleh sederet pemain berbakat. The Sky Blues mungkin harus bekerja cepat untuk mendatangkan Kvaratskhelia, karena ia dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi hingga musim panas 2027. Musim ini ia telah mencetak 3 gol dan menciptakan 5 assist di Italia. Statistik Jeremy Doku di timnas Belgia mengagumkan. Usai dribble, Doku tidak ada obat. Dirinya jadi yang terbaik di kualifikasi Euro 2024 sejauh ini, bahkan juga di ajang domestik. Ia menyudahi aksinya di kualifikasi Euro 2024 untuk Belgia pada pekan ini dengan catatan super impresif. Mengapa tidak? Karena dia sukses membuat 9,7 dribble per pertandingan selama periode jeda internasional. Menurut catatan Opta, itu merupakan rasio tertinggi dibanding pemain manapun yang bermain 200 lebih per menit. Winger Manchester City itu pun menciptakan gap yang cukup jauh dengan peringkat kedua untuk kategori ini, di mana Mikey Johnston hanya membuat 4,9 dribble per laganya. Disusul Daniel Hakans dengan angka yang sama. Di tempat keempat ada Dodi Lukebakio dengan 4,8 dan superstar Napoli Vicha Kvaratskhelia melengkapi daftar kelima besar dengan 4,8. Tak hanya di pentas internasional saja, ia bahkan juga menunjukkan kepiawaiannya menggiring bola di ajang domestik, di mana dirinya menjadi pemain yang paling banyak melakukan dribble sukses di Liga Primer dengan ukiran 31 dribble sukses, mengalahkan nama-nama mentereng semacam Raheem Sterling, Eberechi Eze, Kaoru Mimota, hingga Marcus Rashford. Manuver Doku yang kini jadi idola baru fans Man City ini tentu amat dinantikan kembali selepas jeda internasional ketika skuad Pep Guardiola melakoni bentrok besar kontra Liverpool di lanjutan Liga Premier Inggris 25 November mendatang di Etihad Stadium. Man City dan Liverpool bersaing dapatkan Jamal Musiala. Raksasa Liga Inggris Manchester City ancang-ancang gaet Jamal Musiala pada bursa transfer Januari. Manchester City dan Liverpool merupakan dua tim Liga Inggris yang tertarik untuk mendatangkan Jamal Musiala dari Bayern Munchen di bursa transfer 2024. Ketertarikan Manchester City dan Liverpool tidak terlepas dari penampilan mengesankan Jamal Musiala bersama Bayern Munchen. Tercatat Musiala telah mengoleksi 33 gol dan 26 assist dalam 135 permainan yang dilakoni dengan Bayern Munchen pada semua ajang. Gelandang yang kini berusia 20 tahun tersebut juga berhasil mempersembahkan 1 trofi Liga Champions, 4 gelar juara Liga Jerman, dan 3 piala Super Jerman. Meskipun Liverpool beberapa waktu belakangan ini terus dikaitkan dengan Jamal Musiala, tetapi Manchester City dilaporkan sudah ancang-ancang. Dilansir dari Bild, Manchester City bisa saja mengajukan tawaran besar untuk memikat Musiala ke Etihad Stadium. Keadaan itu tidak terlepas dari Pep Guardiola yang sangat mengagumi bakat yang dimiliki oleh Jamal Musiala. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk tekanan kepada Liverpool yang memiliki keinginan untuk mendapatkan tanda tangan Jamal Musiala di bursa transfer musim dingin. Akankah tawaran yang bakal dilayangkan Manchester City kepada Bayern Munchen mampu menikung Jamal Musiala dari Liverpool pada bursa transfer musim dingin?
Akankah tawaran yang bakal dilayangkan Manchester City kepada Bayern Munchen mampu menikung Jamal Musiala dari Liverpool pada bursa transfer musim dingin nanti? The Citizens alias Manchester City bisa menikung Liverpool andai memberikan tawaran yang lebih tinggi dari mereka. Sementara itu, Bayern Munchen meminta kepada tim yang tertarik mendatangkan Jamal Musiala, termasuk Liverpool dan Manchester City, dengan mahar 100 juta euro. Mahar yang ditaksir setara dengan 1,6 triliun rupiah tersebut sebelumnya dinilai terlalu tinggi oleh Liverpool. Dengan demikian, Manchester City berada di depan Liverpool terkait perburuan Jamal Musiala. Mengingat The Citizens punya sumber daya keuangan yang lebih mumpuni. Sebuah ketidakadilan jika gelar Man City dicabut. Manchester City terancam pencopotan gelar hingga degradasi karena dakwaan pelanggaran aturan finansial. Ex-pemainnya mengecam kemungkinan pencopotan gelar. Seperti yang diketahui, Manchester City menghadapi 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan dari Premier League. Peraih treble musim lalu itu diduga melakukan berbagai jenis pelanggaran dalam periode 2009 hingga 2018. Ancaman untuk Man City diyakini tak main-main. Sebab Everton yang hanya terjerat satu kasus saja, yakni kerugian yang melebihi ambang, baru saja disanksi pengurangan 10 poin. Para analisis pun memperkirakan Man City bisa saja dicopot di berbagai gelarnya, bahkan hingga didegradasi jika terbukti bersalah. Jika dilepas dari titel-titel yang diraih dalam periode dakwaan, para rival mereka bisa ketiban durian runtuh mendapatkan gelar hibah. Ex-pemain Manchester City, Sean Wright-Phillips, percaya nggak adil jika gelar yang dimenangkan di lapangan dilepas karena kasus di luar lapangan. Saya rasa ini nggak akan fair buat Manchester City karena dicopot gelarnya sebelum mereka dinyatakan bersalah dari dakwaan apapun yang dikenakan. Ujarnya dilansir dari Liverpool Echo. Itu gak adil dan saya gak merasa klub-klub mau akan mengambil trofi itu dari City. Mereka tidak akan merasa berhak mendapatkannya. Terlepas dari apa yang terjadi di luar lapangan ketika dakwaan itu mengemuka pertama kali, tim masih harus ditangani dan para pemain pun masih harus menunjukkan performa seperti yang sudah ditunjukkan untuk meraih titel-titel tersebut. Jadi apapun yang terjadi di luar lapangan tidak seharusnya merampas dari apapun yang para manajer, pemain, dan supporter lakukan untuk klub. Mereka adalah alasan kenapa klub bisa memenangi apa yang mereka menangi. Imbuhnya.